Tribuners, dunia saat ini sedang tidak baik-baik saja. Perang Ukraina sudah memasuki tahun ketiga. Serbuan Israel ke jalur Gaza telah merenggut puluhan ribu nyawa penduduk Palestina. Kehancuran fisik serta hilangnya nyawa manusia di berbagai medan konflik dunia telah mencapai jumlah yang sangat menyedihkan. Perlawanan terus terjadi di Yaman, Suriah, Iran, Irak, dan banyak spot konflik lain di benua Asia maupun Afrika. Ketegangan politik di Laut Cina Selatan, Selat Taiwan, dan Semenanjung Korea tidak juga mereda. Tribuners, inilah Global Views, sudut pandang kita tentang ragam konflik internasional yang berdampak signifikan kepada kita semua. Siapa bermain di Suriah? Benarkah Turki menusuk Rusia dari belakang? Suriah dan Rusia dikejutkan gelombang cepat serangan bersenjata kelompok Free Syrian Army dan Hayat Tahrir Sham ke provinsi Aleppo dan kota-kota sekitarnya. Kelompok militan bersenjata itu mengobrak garis pertahanan pasukan Damaskus yang dibantu Rusia di sepanjang tapal batas antara provinsi Aleppo dan provinsi Idlib di Suriah Utara. Sejumlah tentara Rusia dan puluhan prajurit Suriah tewas. Konsulat Iran di Aleppo juga diserbu kelompok bersenjata itu. Pusat kota kuno itu akhirnya jatuh ke tangan pemberontak. Serangan besar itu dimulai 27 November 2024, tepat saat gencatan senjata diberlakukan di Lebanon Selatan antara Israel dan pemerintah Lebanon di Beirut. Konon rencana serangan itu dirancang sejak 2 bulan sebelumnya, namun baru menemukan momentumnya pada pekan terakhir November 2024. Siapakah kelompok bersenjata itu? Mengapa mereka merangsek masuk ke wilayah yang dikuasai pasukan pemerintah Suriah setelah 5 tahun nyaris tidak keluar dari provinsi Idlib? Murad Sadiqzadeh, Presiden Pusat Studi Timur Tengah yang juga dosen tamu universitas di Moskow, mengatakan latar belakang serangan itu sifat sangat kompleks. Ada interaksi kekuatan eksternal melibatkan negara-negara besar dengan organisasi-organisasi lokal yang memiliki tujuan politik jangka pendek maupun jangka panjang. Serangan itu juga berdimensi politik regional, ada kaitan dengan apa yang terjadi di Lebanon dan Palestina. Suriah dikoyak pemberontakan kelompok Wahabi Sunni dan aksi teror kaum takfiri negara Islam Irak dan Suriah atau ISIS sejak 2011. Dua kutub besar radikal itu berbeda misinya, tapi sama-sama ingin menggulingkan pemerintahan Presiden Bashar Assad di Damaskus, lalu menjalankan agendanya masing-masing. Terdiri dari banyak faksi, kelompok pemberontak non-ISIS berintikan Front al-Nusra dan Free Syrian Army. Front al-Nusra menjadi cabang jaringan Al-Qaeda di Suriah. Sementara Free Syrian Army dibentuk dan didanai oleh Turki. Di dalam kelompok ini terdapat faksi-faksi bersenjata asal Uzbekistan, Tajikistan, Albania, Chechnya, dan lain-lain. Ada juga kelompok militan Uighur Cina yang ingin mendirikan Daulah Turkistan. Setelah Rusia datang membantu Suriah, kelompok non-ISIS ini dikalahkan dan dilokalisir di provinsi Idlib, Suriah Utara. Pada saat bersamaan, pasukan Suriah, Rusia dibantu Korps Garda Republik Iran dan Hezbollah Lebanon menghancurkan kelompok ISIS. Di wilayah tertentu, kelompok ISIS digempur dan dikalahkan oleh pasukan pertahanan Suriah atau Syrian Defense Force asal Kurdi yang di-backup Amerika. Sesudah kelompok Free Syrian Army dan Front al-Nusra dilokalisir di Idlib, konflik mereda dan pada Maret 2020 disepakati gencatan senjata melibatkan Rusia dan Turki. Front al-Nusra dan berbagai faksi belakangan menyatu dalam organisasi Hayat Tahrir Sham atau juga disebut HTS. Pusat komando dan benteng kelompok mereka ini ada di kota Idlib. Serangan kilat HTS dan FSA memukul mundur pasukan Damaskus dan sehari kemudian selusin permukiman Suriah di al-Sukro, Anjara, dan Al-Hota di sebelah barat Aleppo mereka duduki. Pangkalan Brigade ke-46 Angkatan Bersenjata Suriah direbut, 5 tank, sebuah kendaraan tempur, infanteri, dan artileri rudal mereka kuasai. Pada hari yang sama, pemberontak melancarkan serangan presisi terhadap armada helikopter Suriah di pangkalan udara An-Nairab. Posisi pemberontak hari itu hanya 7 km saja dari pusat kota Aleppo. Selain mengarah ke kota terbesar kedua di Suriah ini, kelompok militan itu juga bergerak ke selatan dan sebelah timur Idlib. Mereka menuju Hama dan Latakia. Selama 3 hari setelah memulai serangan, sedikitnya 70 permukiman dikuasai kelompok militan mencakup area sekira 400 km persegi.
Menjelang tengah malam pada tanggal 29 November 2024, kelompok militan dari Idlib mengklaim telah merebut Aleppo. Retorika mereka adalah membebaskan kota dari kekejaman dan korupsi rejim kriminal Bashar Assad dan ingin memulihkan martabat dan keadilan bagi rakyat Suriah. Faksi Al-Fateh Al-Mubin, bagian dari Hayat Tahrir Syam, lewat kanal Telegram menyatakan operasi ini merupakan respon atas serangan udara intensif pasukan Rusia dan Suriah ke Idlib Selatan. Lalu mengapa konflik tersebut mendapatkan momentum baru? Sebelum krisis saat ini, Provinsi Idlib tetap menjadi benteng utama dan benteng terakhir oposisi bersenjata terhadap pemerintahan Assad selama konflik Suriah. Wilayah tersebut menjadi titik fokus kepentingan yang saling tumpang tindih di antara berbagai kekuatan lokal dan internasional, sehingga menciptakan lingkungan yang tidak stabil dan selalu tegang. Pada tahun 2017, sebagai bagian dari proses perdamaian Astana, Kazakhstan, Rusia dan Turki serta Iran sepakat untuk membentuk zona deeskalasi dengan Idlib ditetapkan sebagai salah satunya. Tujuan dari perjanjian ini adalah untuk mengurangi intensitas permusuhan dan menciptakan kondisi untuk penyelesaian politik. Namun gencatan senjata berulang kali dilanggar dan operasi militer terus berlanjut sehingga meningkatkan konflik. Meningkatnya pengaruh kelompok Hayat Tahrir Syam mempersulit dialog antara para pihak karena banyak dari organisasi yang dikecualikan dari negosiasi dan diklasifikasikan sebagai kelompok teroris. Turki yang didorong oleh kepentingan strategis dan khawatir atas gelombang pengungsi baru meningkatkan kehadiran militernya di Idlib. Turki mendukung pasukan oposisi tertentu dan mendirikan jaringan pos pengamatan yang terkadang justru menyebabkan konfrontasi langsung dengan tentara Suriah dan memperburuk hubungan dengan Rusia. Hal ini menambah lapisan kompleksitas pada situasi yang sudah tegang di Suriah yang memicu bentrokan lebih lanjut. Situasi kemanusiaan di Idlib terus memburuk. Permusuhan yang terus berlangsung memicu krisis kemanusiaan berskala besar yang menyebabkan jutaan orang mengungsi. Banyak di antaranya menjadi pengungsi di negara-negara tetangga atau mengungsi di dalam negerinya sendiri. Kurangnya bantuan kemanusiaan yang madai itu dan memburuknya kondisi kehidupan telah meningkatkan ketegangan dan mengikis kepercayaan pada pihak berwenang. Hal ini menciptakan lahan subur bagi radikalisasi yang mendorong perekrutan dalam kelompok-kelompok bersenjata militan. Signifikansi strategis Idlib juga merupakan faktor kunci. Lokasi provinsi ini di persimpangan rute transportasi penting dan berbatasan dengan Turki, memberinya kepentingan militer dan ekonomi. Kontrol atas wilayah ini menjadi prioritas bagi semua pihak yang terlibat, yang mengintensifkan perjuangan dan menghambat kemajuan menuju penyelesaian damai. Radikalisasi oposisi dan kehadiran elemen-elemen ekstremis di dalam jajarannya semakin mempersulit prospek perdamaian di Suriah. Kelompok-kelompok ini kurang berminat dalam negosiasi dan berusaha memperpanjang konflik bersenjata sehingga melemahkan upaya internasional untuk menstabilkan kawasan tersebut. Bersamaan dengan itu, tantangan internal yang dihadapi pemerintah Suriah seperti kesulitan ekonomi, sanksi internasional, dan perpecahan dalam negeri melemahkan posisinya. Hal ini kemungkinan mendorong pemerintah untuk melakukan tindakan militer yang lebih agresif guna mengkonsolidasikan kendali dan memproyeksikan kekuatan. Dengan demikian, menurut Murad Sadiq-Sadeh, eskalasi saat ini di Idlib berasal dari interaksi yang kompleks antara kepentingan geopolitik, perpecahan internal, radikalisasi oposisi, dan masalah kemanusiaan yang serius. Menyelesaikan krisis memerlukan upaya internasional yang terkoordinasi, termasuk dialog aktif yang melibatkan semua pemangku kepentingan. Tanpa adanya keinginan untuk berkompromi dan bekerja sama, konflik di Idlib berisiko meningkat lebih lanjut yang mengancam stabilitas regional dan keamanan internasional. Sementara banyak pihak berspekulasi, Turki dapat memperoleh keuntungan dari eskalasi baru-baru ini di Suriah, sikap resmi Turki tetap ambigu. Pernyataan dan komentar dari otoritas Turki saling bertentangan. Di satu sisi, Ankara tampaknya memberikan dukungan yang tidak dapat disangkal kepada lawan-lawan Assad. Di sisi lain, tampaknya Turki juga enggan untuk bertanggung jawab atas peristiwa yang sedang berlangsung dan menyatakan frustrasi atas tindakan kelompok-kelompok yang berbasis di Idlib. Turki kini menghadapi keputusan kritis, yaitu terus mendukung status quo situasi di Idlib dan Suriah yang bakal merugikan dirinya sendiri atau memulihkan hubungannya dengan Damaskus. Ada pula dugaan bahwa eskalasi saat ini diatur oleh aktor-aktor eksternal seperti Israel dan Amerika Serikat setelah melihat Rusia mengurangi kehadiran pasukannya di Suriah sejak pecah perang di Ukraina.
Sebab aksi bersenjata dari Idlib dimulai tak lama setelah senjata-senjata antara Israel dan Hezbollah dan seminggu setelah rudal jarak jauh barat dipakai Ukraina menyerang target Rusia. Ada kemungkinan aktor-aktor di Washington dan Israel memanfaatkan situasi di Ukraina, ketegangan dengan Iran, dan sikap anti-Israel Ankara, serta penolakan untuk bergabung dengan sanksi anti-Rusia guna memicu perang babak baru di Suriah guna mencapai beberapa tujuan. Salah satu tujuan tersebut mungkin adalah untuk menghancurkan Iran dan sekutunya di Levan atau Suriah. Ofensif kelompok radikal Idlib ini juga bermaksud membuka front baru melawan Teheran dan memperlebar perselisihan antara Teheran dan Ankara. Selain itu, Barat ingin menekan pasukan dirgantara Rusia yang tersisa dan mungkin berharap membuka front kedua melawan Moskow di Suriah. Eskalasi konflik tersebut juga berfungsi sebagai taktik tekanan untuk menghalangi dukungan Suriah terhadap Hezbollah dan keterlibatan Damaskus dalam poros perlawanan atau front anti Israel. Mungkin juga bertujuan untuk mencegah normalisasi dengan Turki dan pembentukan koalisi anti-Kurdi dan dengan demikian anti-Amerika yang melibatkan Moskow, Teheran, Ankara, Damaskus di sebelah timur Sungai Efrat. Sedangkan bagi Turki, situasi tersebut dapat digunakan untuk memberikan tekanan dengan mengancam gelombang pengungsi baru, meningkatkan ketidakstabilan keamanan, dan memperburuk kondisi ekonomi. Dengan demikian, masuk akal jika eskalasi konflik saat ini di Idlib dan Aleppo diprakarsai Israel dan Amerika Serikat yang bertujuan melemahkan Iran dan Suriah dan menciptakan keretakan dalam hubungan hangat Rusia-Turki. Hal ini menggarisbawahi sifat konflik Suriah yang berlapis-lapis, di mana aktor eksternal mengeksploitasi ketegangan regional untuk memajukan kepentingan strategis mereka. Eskalasi pertempuran di Provinsi Idlib dan Aleppo Suriah secara mendasar telah melampaui batas konflik lokal dan menjadi peringatan keras akan ketidakstabilan global. Wilayah barat laut negara itu telah menjadi medan pertempuran, tempat kepentingan kekuatan global bertemu, dan kekerasan yang meningkat mencerminkan keretakan mendalam dalam tatanan dunia saat ini. Keterlibatan banyak pemain eksternal yang mengejar agenda mereka sendiri telah mengubah kawasan itu menjadi mikrokosmos kontradiksi geopolitik yang berpotensi meramalkan krisis global yang lebih luas. Munculnya kembali konflik yang sudah berlangsung lama, seperti aksi militer Israel di Gaza dan Lebanon, memperkuat ketegangan di panggung internasional. Konfrontasi yang tampaknya tidak aktif atau terkendali ini kembali berkobar dengan intensitas baru yang menimbulkan ancaman bagi stabilitas regional dan global. Kebangkitan kembali ini menggarisbawahi ketidakmampuan mekanisme yang ada untuk secara efektif mencegah eskalasi konflik dan mengatasi penyebab utama perselisihan. Ketegangan global mendekati titik kritis karena banyak konflik yang membeku kembali meneteskan darah. Tatanan dunia lama yang dibangun berdasarkan prinsip dan lembaga yang dibentuk selama abad terakhir terbukti tidak memadai untuk menghadapi tantangan globalisasi, kemajuan teknologi, dan pergeseran dinamika kekuasaan. Organisasi dan perjanjian internasional seringkali goyah dalam menghadapi ancaman kontemporer baik terorisme, keamanan cyber, atau perang hibrida. Situasi di Idlib melambangkan fase transisi yang menyakitkan ini. Ini menyoroti bagaimana konflik regional dapat meningkat menjadi krisis global jika tidak terselesaikan. Tribuners, eskalasi konflik di Suriah dan titik-titik panas global lainnya menjadi peringatan bahwa dunia kini benar-benar berada di ambang perubahan besar. Lampu hijau Turki atas ofensif kelompok militan Idlib telah menewaskan tentara Rusia, Suriah, dan Iran, dan ini menimbulkan konsekuensi politik serius. Resikonya bisa menjerumuskan kawasan ke dalam konflik global, apalagi pasukan Kurdi yang didukung Amerika juga maju ke wilayah Aleppo. Begitu pula unsur-unsur kelompok paramiliter Syiah Irak juga bergerak menuju Syria guna membantu pasukan Damaskus. Apa yang terjadi di Idlib, Aleppo, Hama, Latakia, dan kawasan utara Suriah benar-benar mempertontonkan betapa rumit dan ruwetnya konflik yang berlangsung di wilayah ini. Harus dukungan logistik dan persenjataan Iran ke Lebanon dan Gaza, serta tepi barat mungkin bisa dipotong untuk sementara waktu di Suriah. Israel kini tentu lebih rileks karena perhatian dan energi politik kawasan, sementara waktu kembali tercurahkan ke Suriah.